Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ragil Darise. Saya mahasiswa aktif semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Saya ingin memenuhi tugas pengembangan kurikulum dengan menjelaskan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, saya akan menjelaskan dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah berganti berkali-kali sejak merdeka. Kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian menteri pendidikan, sehingga mutu pendidikan di Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan Indonesia telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947 sampai dengan 2013. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi yang logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan terjadi di masyarakat. Perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai pada tahun 1947 yang dinamakan dengan Rencana Pembelajaran. Nah, kurikulum ini disebut sebagai kurikulum kurikulum pertama di Indonesia saat Indonesia itu merdeka. Nah, perubahan arah pendidikan lebih yang bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu dimulai dengan ditetapkannya asas pendidikan, ditetapkan Pancasila. Kurikulum disebut dengan rencana pembelajaran pada tahun 1947 ini dan baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus pada rencana pembelajaran pada 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan pada pendidikan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, yang berikut kurikulum 1952 yang dinamakan dengan Rencana Pembelajaran Terurai. Pada kurikulum 1952, adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum yang sebelumnya, yang merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan dengan Rencana Pembelajaran Terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap ada pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran yang ada di kelas. Yang berikut yaitu kurikulum 1964 yang dinamakan dengan Rencana Pendidikan. Nah, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, namanya Rencana Pendidikan, di mana kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keterampilan. Nah, yang berikut kurikulum 1968 atau yang dinamakan kurikulum yang dijatuhkannya pertama Presiden kita, Soekarno-Hatta. Nah, yang bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1944 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan sebagai membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani,
untuk mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral dan budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang berikut kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada melaksanakan Undang-Undang 1945 secara murni. Cirinya muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak tergantikan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang dapat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Berikut kurikulum 1975, di mana pemerintah memperbaiki kurikulum ini pada tahun itu. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mudjo, Direktur Pembinaan TK dan SD, Departemen Pendidikan Nasional, kala itu kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen. Nah, metode, materi, dan tujuan pengajaran merinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran di setiap satuan bahasa. Berikut kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Nah, model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau yang biasa disebut dengan CBSA. Yang berikut kurikulum 1944 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum yang sebelumnya, terutama pada kurikulum 1975 dan 1984. Tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik yang berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai dengan muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berikut kurikulum 2004 atau yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai dengan spesifikasi, indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Nah, KBK ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan beragaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif pada kurikulum ini. Yang berikut yaitu kurikulum 2006 atau disebut dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004 yang sebelumnya. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada tahun 2006 ini, kurikulum pemerintah sudah dipusatkan pada menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP.
Yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 13 ini memiliki 3 aspek penilaian. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga yaitu aspek sikap dan perilaku. Di mana kurikulum 2013 ini terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada pada materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Sejak tahun 2013 ini, Indonesia mulai menerapkan kurikulum 2013 di sekolah di Indonesia untuk kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Yang diimplementasikan kurikulum 2013 ini yang akan digunakan secara bertahap sampai diterapkannya seluruh kelas yang ada di Indonesia atau seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Nah, itu dulu pemaparan materi saya tentang perkembangan kurikulum yang di Indonesia. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.